Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, ini adalah kedua muka daripada Mitsubishi Eclipse Cross edisi pertama yang di sebelah kiri di layar kita nih, dan edisi yang terakhir yang terbaru adalah yang ada di sebelah kanan. Nah, edisi yang lama itu lampu utamanya masih di atas nih. Lampu utamanya yang di bawah itu lampu fog lamp dengan lampu sen. Nah, bahkan di edisi yang pertama tuh lampunya yang ada di bagian dalam nih, yang di luar cuman dummy aja, nggak ada lampu di situ, ala-ala aja. Tapi edisi terakhir memang kelihatan lebih modern dan lebih mirip muka daripada Mitsubishi Expander. Oh iya, informasi bosku, bukan Mitsubishi Expander yang pertama kali memperkenalkan muka Dynamic Shield ala-ala seperti ini, tapi si Eclipse Cross edisi pertama yang ini. Dan memang pada saat awal-awal muncul kelihatan keren, cuman disempurnakan lagi dengan Mitsubishi Expander yang menggunakan lampu utama yang posisinya ada di bawah. Nah, seperti yang ada depan kita kali ini, di atas adalah positioning lamp atau DRL LED, lalu kemudian di bawah lampu utamanya termasuk lampu jauhnya bosku. Termasuk kalau nggak salah di bagian dalam ini ada fog lamp dengan ada lampu sen di bagian dalam sini. Kalau nggak di dalam sini, di bagian sini lampu sennya. Karena memang untuk Eclipse Cross edisi terakhir ini belum masuk ke Indonesia. Nah, pertanyaan saya adalah kok bisa ya si Eclipse Cross edisi pertama ini nggak begitu laku, padahal secara teknologi mobil ini canggih bosku, dan mobil ini adalah mobil yang diciptakan untuk driving oriented dan sangat nyaman untuk dikemudikan. Edisi pertama itu kaca belakangnya terbagi atas dua, ada di bagian bawah dan bagian atas. Sekarang edisi keduanya itu cuma di bagian atas saja, di bagian bawah ini nggak ada, dan kalau kita lihat di sini ketutup oleh bagian belakang daripada bodi mobilnya. Dan kalau kita lihat secara tampilan, lebih keren edisi terbaru daripada edisi yang lama. Oh, untuk bagian belakangnya, ini sih facelift ya, bukan all new, karena memang dari sisi samping masih sama persis. Dari sisi depan belakang aja yang berubah. Menurut kalian gimana bosku? Lebih bagus yang lama atau lebih bagus yang baru? Bahkan yang edisi sebelah kanan ini, edisi terbaru, dia yang serial PHEV atau plug-in hybrid electric vehicle. Karena di luaran sana ada yang non plug-in hybrid atau non PHEV tapi pakai mesin 1500 cc, kalau nggak salah 1600 cc kurang lebih antara itu, tapi pakai turbo. Jadi tenaganya, ulala, tenaganya besar, mesinnya irit. Secara tampilan memang kalau kita lihat lebih modern yang edisi terbaru nih. Nah, ini adalah muka daripada Eclipse Cross edisi terbaru. Dan kalau kita lihat ini adalah yang serial bermesin ya, bukan yang PHEV, karena di depannya grillnya cukup besar juga. Lalu kemudian lampunya sama. Kalau si Expander edisi facelift kan dia T-shape. Kalau yang ini dia malah mengikuti garis dynamic shieldnya ya untuk model lampunya. Dan ya kelihatan keren sih dengan proyektor di situ, tapi masih kelihatan lebih mewah lampu depan daripada edisi Expander terbaru bosku. Nah, untuk bagian bawahnya ada lip spoiler yang membuat mobil ini lebih keren. Kalau Mitsubishi kalau nggak salah sebutnya front air dam, lalu kemudian di belakang ada side air dam, lalu kemudian di belakang biasanya ada rear air dam. Dan ini, aduh, kok ini nggak ada roof railnya ya? Kalau Expander edisi lama yang masuk Indonesia kan pakai roof rail. Wah, ini masih kurang sih. Masih kurang gagah. Dan paling cocok emang mobil ini kalau misalkan ada roof rail, lalu kemudian di atasnya dipasangin roof rack. Dari sisi samping belakang kayak gini tampilannya. Di belakang ada rear air damnya pula, di bagian bawah semacam kayak ducktail gitu ya. Ya, membuat mobil ini dari sisi aerodinamika menjadi lebih berfungsi pula, dan tentu kerennya dapat pula. Dan ini mobil yang sangat asik dipakai dalam kota, apalagi jalan-jalan keluar kota, karena ini adalah SUV crossover paling kece yang ada dan paling enak untuk dikemudikan. Saya udah pernah kemudikan yang edisi pertamanya dan memang sangat nyaman bosku. Nah, ini dari sisi samping nih, kalau kita lihat Eclipse Cross velgnya pakai dual tone, tapi ini yang seri yang di luar ya, di Indonesia belum masuk untuk edisi yang terbaru ini dan belum diperkenalkan. Nah, ini kelihatan ya. Untuk yang ini di atasnya ada roof railnya, jadi enak sekali kalau di bagian atas dipasangin roof rack. Kelihatan mobil adventure atau mobil petualang banget nih. Nah, dari sisi belakang kayak gini, ini yang 4WD. Jadi di luar tuh pakai 4WD. Di sini kelihatan ya mobil ini ada di Peru. Mobil yang ada di Peru, di atas ada shark fin antena, lalu kemudian rear fogger, rear wiper, lalu kemudian lampu belakangnya juga bentuknya T sih, cuman dia terlalu memanjang ke atas nih. Tapi kelihatan keren bosku. Untuk bagian belakangnya, kata kalian gimana nih? Keren nggak? Kalau saya sih iya. Nah, ini lampu dalamnya, lampu utamanya pakai washer pula yang ada di bagian bawah. Dan kalau kita lihat, untuk garis dynamic shieldnya terpisah antara yang di bawah dengan yang di atas. Kenapa nggak dibikin bersatu aja? Sian mereka saling berpisah.
tapi tetap deketan. Kodong. Nah, ini yang warna merah yang paling saya suka looks-nya atau tampilannya. Apalagi nih kalau kita lihat di bagian atas ada apa sih, engine emblem hood, apa sih, lupa istilahnya kalau di Mitsubishi itu. Intinya emblem atau tulisan Eclipse Cross. Ini membuat mobil ini kelihatan seperti naik satu kelas. Dan kalau kita lihat di depan ada sensor parkir, ada 4 harusnya, kalau misalkan mau lebih lengkap lagi ada di sisi samping. Tapi ini nggak ada. Lalu kemudian ada front air dam di bagian bawah atau lip spoiler yang membuat kelihatan lebih garang karena perpaduan antara warna black glossy dengan warna merah sewarna dengan mobilnya yang kelihatan lebih keren. Menurut kalian nih gimana nih kalau tampilannya kayak gini nih? Warna merah kayak gini. Dan yang masuk di Indonesia kemarin yang warna merah tuh yang paling mahal ya. Yang warna merah yang paling mahal, dan di atas ini ada roof railnya pula. Wah, keren ini bosku. Kalian nggak mau mobil ini diparkir di garasi kalian? Pasti mau lah. Mobil yang enak untuk dipakai daily dalam kota, paling enak. Nah ini kalau kita lihat bagian depannya, kelihatan lebih keren lagi ya. Lampunya nih menyala, lampu utamanya, lalu kemudian di bawah ada lampu jauh sepertinya. Keren. Nah ini untuk bagian depan, lalu kemudian ini adalah emblem yang ada di atas kap mesinnya, tulisannya Eclipse Cross warna hitam doff sepertinya, dan ini membuat mobil ini kelihatan lebih garang. Untuk grillnya warnanya black glossy dengan lubang-lubang honeycomb kayak gitu. Dan untuk lampunya nih, kalau kalian gimana lampunya? Pasti dengan proji menyalanya itu terang ya. Bagian bawah juga harusnya proji, cuman sini nggak kelihatan lampu sennya. Ada masa iya sih ini lampu sen dengan fog lamp nggak kelihatan ya? Di mana ya? Apakah yang ini yang berfungsi lampu sen juga? Bisa jadi. Kita belum ketemu langsung unitnya sih, jadi ya gitulah. Nah untuk velgnya dia pakai yang single tone. Kalau kita lihat di sini ada logo Mitsubishi-nya, sepertinya ini adalah velg ori daripada Mitsubishi. Cuman biasanya kalau kita lihat standarnya dia yang dual tone, tapi ini yang plug-in hybrid EV atau electric vehicle. Lala, bos, electric vehicle tapi hybrid, pakai mesin, pakai motor listrik pula. Kalau si Mitsubishi Outlander PHEV yang sebelumnya kita udah bahas, itu mobil yang keren, nggak perlu dicas, jalan kemana aja bebas dan sehemat-hematnya. Untuk dalam kabinnya, ini memang kelihatan rada-rada simple ya. Untuk bagian driver sih rada-rada banyak instrumen-instrumen, mulai dari bagian setirnya karena dia udah pakai cruise control, bahkan adaptif. Lalu kemudian ada fitur-fitur safety yang lainnya, ada start and stop engine button, AC di bagian bawah, dan head unit yang modelnya ada ala-ala floating, termasuk ada head up display di bagian depan. Nah, ini lebih kelihatan jelas di sini, dan kalau kita lihat head unitnya sepertinya 9 inch. Sini ada head up display yang mengingatkan saya dengan Mazda. Dimana kalau kita mau lihat speedometernya sudah menyentuh angka berapa, nggak perlu effort turunkan pandangan kita ke bawah, cukup fokus ke jalan aja biar kita tetap fokus di jalanan. Sebelah kanan ada cruise control, audio switch steering di bagian sebelah kiri, lalu kemudian AC-nya di bagian bawah udah digital bosku. Lalu kemudian ini kalau kita lihat transmisinya automatic, ada electric parking, lalu kemudian auto hold, lalu kemudian ada SAWC-nya, super all wheel control. Mobil ini bisa berpenggerak 4x4 ya untuk yang di luaran, tapi yang masuk ke Indonesia cuman penggerak depan aja bosku. Ada heater pula di sini untuk joknya, ada power outlet, lampu hazard, lalu kemudian blower AC. Di atas ada head unitnya. Dan di bagian sini ada start dan stop engine button. Oh ya, mobil ini matic tapi dia pakai pedal shift, jadi bisa dipakai ala-ala manual. Menurut kalian gimana tampilan dashboardnya? Kalau saya sih ya di bagian sebelah kanan ada simple, tapi tetap kelihatan mewah dengan aksen silver yang besar yang ada di bagian bawah nih, memanjang dari bawah ke atas kanan, lalu kemudian bawah ke atas kiri. Nah ini dari sisi samping nih kita lihatnya keren ya. Lalu kemudian pengaturan spionnya sepertinya ada di bagian pilar ini. Tuas power window-nya, tuas untuk membuka pintunya. Di atas kaca spion tengahnya dia udah pakai elektrokromatik ya. Di bagian depan sini ada sensor untuk
fitur safety yang ada di mobil ini. Nah, ini bagian dalamnya nih, kalau kita lihat ini yang EV nih, kelihatan dari sini ya. Transmisinya mirip dengan Mitsubishi Outlander plug-in hybrid electric vehicle. Wah, kalau hybrid kayak gini sih nggak repot untuk casnya. Nah, kayak gini bosku, di bagian belakang sini ada cup holder 2, dan ini ada armrest yang panjang, jadi sangat menopang tangan kita dengan baik sambil kita mengemudi. Setirnya masih pakai setir yang lama, yang common parts ada di Expander, bahkan ada di Mitsubishi Mirage, termasuk di Mitsubishi Outlander edisi lama nih. Kayak gini nih. Keren ya, kalau kata saya sih keren ya. Untuk bagian dalam ini cup holder ada aspaknya pula. Joknya yang ini masih bahan fabric ya, ini sepertinya edisi yang basic. Nah nih, kelihatan lebih mewah lagi, apalagi dengan head up display yang terbuka di bagian atas ini. Cakep ya. Untuk tachometernya, MID-nya, dan speedometernya standar. Wah, ya sekarang sih harusnya edisi terbaru pakai setir yang kayak Expander terbaru tuh. Itu lebih keren. Nah nih, di bagian head unitnya ada animasi ala Eclipse Cross ya, edisi terbaru juga nih animasinya. Nah, konsol tengahnya kayak gini, AC-nya bisa dual zone, bisa diatur yang kiri dan kanan masing-masing, sehingga yang kanan bisa mengatur suhu sesuai dengan keinginan yang kiri juga. Nah, mobil ini dia pakai yang sunroofnya 2. Intinya tembus langitnya adalah sunroof atau moonroof atau dual sunroof. Ya seperti itulah intinya, kelihatan seperti ini ya. Ada di bagian depan, yang depan bisa terbuka, yang di belakang nggak bisa terbuka bosku. Tapi setidaknya kita bisa beratapkan langit dengan mobil ini. Kita bisa memandang sejauh mata memandang kita ke atas langit. Di sini kelihatan ada gripnya juga di bagian belakang dan bagian depan. Nah, untuk mesinnya pakai turbo bosku 1600 cc, tenaganya melimpah. Kita udah pernah ngebahas sebelumnya, masih pakai mesin yang sama kurang lebih dengan edisi sebelumnya untuk bagian mesinnya. Cuma lupa berapa tenaganya, berapa torsinya, tapi yang jelas ini mobil dengan mesin turbo, jadi udah kebayang lah gimana responsinya mobil ini. Di bagian belakang untuk bagasinya cukup luas juga. Ban serepnya ada di bawah, dan ini bisa rata lantai kalau misalkan kita lipat semua bagian kursi belakangnya. Dan di sini ada separator untuk bagian privacy, kalau misalkan kita nggak mau barang kita kelihatan dari luar, atau kita nggak mau barang kita kena panas, ya bisa kita tutup dengan separator atau dengan sekat atau tray yang ada di bagian sini tuh. Keren. Nah, ini adalah tampilan mobilnya nih kalau kita lihat dari samping. Untuk yang warna putih, saya paling suka yang warna putih dengan yang warna merah, karena memang kelihatan lebih, looksnya kelihatan lebih unik dan kelihatan lebih mencolok aja antara yang merah dengan yang warna putih itu. Menurut kalian gimana nih? Di belakang ada tulisan Eclipse Cross pula. Wah, keren ya. Ini mobil sih harusnya laku di Indonesia. Memang harganya sebanding dengan Toyota CHR. Kemarin harganya 509 jutaan kalau nggak salah paling murah, dan 513 jutaan yang paling mahal kalau nggak salah. Untuk kalian yang tertarik, masih ada yang edisi lamanya, sepertinya masih bisa dipesan, dan silakan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi kalau kalian mau. Tapi masih edisi yang lama, bukan edisi yang ini ya, bukan edisi yang ini. Yang ini adalah edisi terbaru. Wah, cakep ya edisi terbaru ini. Keren bosku. Di bagian depannya ini, kalau yang tadi pakai front air dam, pokoknya paketnya ada paket aksesoris lah. Yang tadi, yang ini yang standar bosku. Di depannya cuma ada front undergarnish yang standar berbaduan silver dengan warna hitam, grillnya cukup besar. Lalu kemudian sensor parkir, lampu ya kayak gitulah. Standarnya kayak gini yang ada di pasaran. Kalau kalian mau beli dengan aksesoris juga ada bosku. Nah, itu update kita kali ini. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk kalian yang menyukai informasi otomotif terbaru. Silakan tekan tombol subscribe, like, dan gambar jempol ke atas kalau kalian suka videonya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita akan ketemu pada review otomotif menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.